Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita melanjutkan mempelajari Al-Quran untuk memahami isinya. Yang akan dibaca sekarang juznya juz 13, suratnya surat Ar-Ra'd, ayatnya yaitu ayat 29. Mohon dipersiapkan Qurannya masing-masing untuk mengikuti pengajian ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Ini masih menerangkan orang-orang yang artinya menjadi tenang karena berzikir pada Allah. Itu orang yang bagaimana mereka? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman kepada rukun iman yang 6 itu. Wa amilus sholihat, yaitu orang beramal soleh. Beramal soleh itu berbuat baik dalam rangka melaksanakan ajaran agama Islam. Syaratnya 2, harus ikhlas lillahi ta'ala, dan pengamalan harus sesuai dengan syariat yang dibawa Rasulullah. Itu 2 itu syaratnya. Amal soleh itu harus ya begitulah, harus dilaksanakan secara ikhlas dan harus sesuai dengan syariat Rasulullah. Tuba lahum, mereka itu akan mendapat kebahagiaan. Wa husnu ma'ab, dan dia itu akan kembali ke tempat yang baik, yaitu masuk surga, gampangnya begitu saja. Kadzalika arsalnaka fi ummatin. Demikian Muhammad, aku mengutus kamu itu pada suatu umat, yaitu umat kamu ya di negeri Arab itu pada waktu itu. Qad khalas min qabliha umam. Nah, sebelum mereka itu juga ada ya umat-umat. Sebelum umatmu itu dulu juga sudah ada umat-umat itu. Umat-umat yang di bawah pimpinan rasul yang lain lah begitu. Dengan kitab suci yang lain yang semua itu dari Allah, bukan Al-Qur'an. Kalau zaman Musa ya Taurat, pada Nabi Isa ya kitab Injil begitu. Itu ada umat-umat dulu. Litat alwa alaihimul ladzi auhayna ilaika, agar kamu Muhammad membacakan kepada umatmu itu, pada mereka itu umatmu itu, apa yang aku wahyukan kepadamu. Alladzi auhayna ilaika, yaitu apa yang aku wahyukan kepadamu, yaitu Al-Qur'an. Jadi kamu itu harus menyampaikan ajaran Al-Qur'an itu pada umatmu, itu maksudnya. Wa hum yakfuruna birrahman. Wah, tapi nyatanya mereka itu, umatmu itu banyak yang kafir, mengingkari terhadap Allah yang Maha Pemurah itu. Itu kenyataannya begitu. Kamu diberi wahyu Al-Qur'an, suruh menyampaikan pada umatmu, tapi umatmu itu kebanyakan kafir terhadap Allah itu, Allah yang Maha Rahman itu. Katakan Muhammad, huwa rabbi la ilaha illa huwa. Katakan Muhammad bahwa Allah itu Tuhanku, huwa rabbi, Tuhanku Allah itu, la ilaha illa huwa, dan tiada yang hak disembah kecuali hanya Dia, Allah itu. Alaihi tawakaltu wa ilaihi matab, dan kepada Allah aku bertawakal, berserah diri, pasrah diri ya. Semua persoalanku yang kuhadapi kami serahkan pada Allah, penyelesaiannya begitu. Wa ilaihi matab, dan aku pada Allah itu bertobat ya, dengan mengucapkan astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allah itu bertobat kepada Allah sehari setidak-tidaknya 70 kali sampai 100 kali. Nah, kalau kita mau mengikuti jejak Rasul ya setiap hari harus istighfar, kita harus bertobat pada Allah setidak-tidaknya 70 kali sampai 100 kali begitu. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au quti'at bihil ardo au kulima bihil mauta, dan seandainya ada bacaan yang bisa dengan bacaan itu dijalankan gunung-gunung, maksudnya dengan bacaan itu lalu gunung bisa dijalankan, au quti'at bihil ardo, atau bumi itu dapat dibelah, au kulima bihil mauta, atau orang yang sudah dalam kubur, orang yang mati dapat bicara, itu yang bisa
digunakan ya Al-Quran itu, bacaan Al-Quran itu, maksudnya begitu. Jadi kalau ada bacaan, jadi bacaan lama, banyak kan ada Taurat, Zabur, Injil dan sebagainya dan Quran. Nah itu kalau yang bisa untuk menjalankan gunung dan untuk membelah bumi itu dan untuk membuat orang mati bisa berjalan ya Al-Quran itu. Balillahil amru jami'ah. Bahkan semua urusan itu adalah milik Allah semua. Jadi termasuk ya untuk menggerakkan, menjalankan gunung, memecah belah, memecah bumi dan ataupun orang mati bisa bicara itu ya Allah yang bisa menyebabkan bisa begitu itu. Afalam ya asil ladzina amanu alau yasha'allahu la tanasa jami'a. Maka apakah orang-orang yang beriman itu berputus asa seandainya Allah itu menghendaki semua manusia diberi petunjuk? Ini suatu pertanyaan. Apa orang yang beriman itu malah menjadi putus asa kalau Allah itu sampai menjadikan semua manusia itu dapat petunjuk? Wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun aw tahullu qariba min darihim hatta ya'tiya wa'dullah innallaha la yukhliful mi'ad. Wala yazalul ladzina kafaru, orang-orang yang kafir itu senantiasa tusibuhum, ditimpakan bencana kepada mereka itu disebabkan karena perbuatan mereka, karena mereka berbuat dosa. Itu. Atau peristiwa yang menimpa mereka itu dekat dengan rumah mereka. Jadi kalau peristiwa itu dekat tempat mereka, mereka juga bisa terjadi terimbas kena bencana itu. Wah, begitu maksudnya begitu itu. Hatta ya'tiya wa'dullah, sehingga atau sampai datang kepada mereka itu janji Allah. Janji Allah itu ya mengadab mereka itu. Jadi kalau dah janjinya dia diadab ya datang adab itu begitu loh. Atau yang diadab daerah dekatnya situ, nah, dia terkena imbas juga kena adab itu kan begitu. Innallaha la yukhliful mi'ad, sungguhnya Allah itu tidak mengingkari janjinya. Janji Allah itu ya dua toh. Kepada orang yang iman, orang Islam dijanjikan masuk surga. Orang yang menentang, yang kafir, menentang Allah, Rasulnya, dan menentang Al-Quran, yang akan diadab dengan neraka. Janjinya itu, Allah udah engkar itu. Jadi kalau semua itu sesuai dengan yang mereka lakukan, ya balasnya sesuai dengan amalnya. Yang baik ya surga, yang jahat ya neraka. Itu janjinya Allah begitu, tidak akan engkar Allah itu. Walaqadis tuzi'a birusuli min qablik fa amlaitu lil ladzina kafaru tsumma akhadtuhum fa kaifa kana iqab. Sungguh telah diolok-olok para rasul-rasul sebelum Muhammad. Jadi rasul yang datang sebelum kamu ya Musa, ya Dawud, ya Isa, ya sebelumnya itu ya termasuk Nabi Nuh, Nabi Hud, semuanya itu kan rasul-rasul sebelummu itu. Mereka itu semua diolok-olok. Dia tidak mudah begitu saja menyampaikan ajarannya. Ditentang semua mereka itu. Fa'amla itu lilladzina kafaru, maka orang-orang yang kafir macam itu kami beri tangguh itu. Artinya tidak segera kami siksa lalu binasa semua, tidak. Kami beri tangguh. Biar hidup sepuasnya lalu dia biar menentang Allah dan Rasulnya, sudah kami beri kesempatan gitu. Kami beri tangguh begitu. Summa takhatum, lah kemudian baru kami akan siksa mereka itu. Pakaifa kana iqab, lalu bagaimana siksa yang terjadi? Lah, siksa yang terjadi bisa diketahui dengan ayat-ayat yang lain yang menjelaskan bahwa orang yang menentang Allah itu ada yang didatangkan suara yang keras lalu mati semua, ada yang dibulak-balik rumahnya, atasnya dari bawahnya dijungkir balikkan rumahnya, ada yang tenggelam, Nabi umatnya Nabi Nuh itu kejadian seperti itu. Kalau Allah menyiksa bagaimana kejadian siksa itu ya begitu itu.
Afaman huwa qaimun ala kullu nafsin. Maka apakah dia Allah itu sebagai penjaga kepada setiap orang lantaran perbuatan mereka? Nah, ini suatu pertanyaan. Apa Allah itu akan menjaga itu setiap orang atas perbuatan mereka itu? Wa ja'alu lillahi syuraka, padahal mereka itu menjadikan yang lain itu menjadi sekutunya Allah. Sekutunya Allah. Ya patung-patung berhala-berhala itu jadikan sekutunya Allah. Kul, katakan ya Muhammad, samuhum, katakan kepada mereka orang yang syirik, yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, patung-patung disekutukan dengan Allah. Katakan Muhammad, samuhum, kamu itu kan hanya menamakan mereka. Adanya Uzza, Lata, Manat, ada Labo, itu kan hanya kamu yang menamainya. Ya, bentuknya patung-patung kamu beri nama seperti itu. Ya. Itu yang beri nama kamu itu. Am tunabi'unahu bima la ya'lamu fil ard. Atau kamu itu akan memberitahukan kepada Allah apa yang Allah sendiri tidak mengetahui, bahwa di bumi itu tidak ada itu sekutu-sekutu itu. Jadi Allah tahu itu sekutu itu tidak ada, itu kan hanya sesuatu yang kamu beri nama. Ada Uzza, Lata, Manat, ada Labo, itu kan hanya kamu beri nama mereka itu. Ambidohirim min kaul, atau itu hanya pernyataan ucapanmu. Kamu mengatakan Tuhanku Uzza, Tuhanku Lata, Tuhanku Manat, Tuhanku Labo. Itu kan hanya ucapanmu, itu pelahiran ucapanmu. Tapi hakikatnya tidak ada itu, Allah nggak tahu ada sekutu seperti itu. Bal yuzina lilladzina kafaru makruhum basudu anisabil. Bahkan orang-orang yang kafir itu dihiasi, ditampakkan indah bagi mereka itu apa? Ya, tipu daya mereka terhadap umat Islam itu. Rekayasa mereka untuk menghancurkan Islam itu mereka diberi pandangan menganggap itu indah oleh Allah. Jadi orang itu kalau bisa membuat rekayasa untuk mencelakakan Islam dan umat Islam, itu mereka menganggap itu indah. Ya itulah kalau ada orang yang punya tingkah laku kok kalau benci kepada ajaran Islam, benci kepada umat Islam, kok dia itu senang. Nah itulah memang ciri orang kafir, diberi hiasan oleh Allah punya perasaan seperti itu. Wasudu anisabil, dan orang kafir itu ya juga diberi perasaan memandang indah perbuatannya kalau dia itu menghalangi jalannya Allah. Jadi kalau dia itu bisa membubarkan pengajian, lalu tidak jadi ada pengajian, dia menghalangi seperti itu, dia senang, mereka indah, dikatakan perbuatannya itu perbuatan yang baik. Nah itulah ciri orang kafir seperti itu. Kalau berbuat celaka umat Islam senang, kalau orang Islam celaka senang, ya tak? Wa man yudillahu famalahu min had. Maka barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka baginya itu tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Sudah, kalau jahatnya sesat ya sesat, Allah tidak akan berikan petunjuk itu. Nah, orang yang tidak bisa diberi petunjuk itu, Allah melanjutkan firman-Nya, lahum adzabum fil hayati dunya wa adzabul akhirah. Orang itu akan mendapat siksa di dunia dan juga siksa di akhirat. Itu asyakun, wah siksanya keras. Jadi orang yang kerjanya itu tadi ya menghalangi orang Islam gitu, dia membuat syirik, mensekutukan Allah dengan yang lain, padahal tidak ada sekutu-sekutuannya, penamaan mereka saja, omongan mereka itu ada Uzza, Lata, Manat, Lado, itu hanya ucapan mereka. Nah, dia dihiasi perbuatannya itu kalau jelek-jelek itu tampak indah. Kalau berbuat yang hal menentang agama Islam, dia itu dilihatkan pada mereka itu tampak indah. Nah, orang itu oleh Allah, orang yang disesatkan oleh Allah, oleh maka barang disesatkan oleh Allah, maka bagi dia itu tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Bahkan kalau diancam, bagi mereka itu ada azab baik di dunia maupun sampai di akhirat. Azabnya terlalu asyakun, lalu keras. Wa ma lahu minallahi min faq, dan dia itu tidak ada pelindung selain dari Allah. Jadi Allah mestinya melindungi, tapi karena kamu kafir semua, mereka kafir, Allah tidak mau melindungi, kan begitu. Yang bisa melindungi hanya Allah,
karena mereka kafir, Allah tidak mau melindungi, berarti tidak ada yang melindungi dia itu, apalagi dari pihak selain Allah, tidak ada itu. Masalul jannatil lati muidal muttaquna tajri min tahtihal anhar ukulaha daimun wadiluha tilka uqbal ladzi taqau wa ubal kafirina nar. Dan perumpamaan surga, masalul jannatil lati wuidal muttaqun, dan perumpamaan surga yang dijanjikan atau disediakan kepada orang yang bertakwa, yaitu surga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Nah, selalu kalau menerangkan surga ini ada sungai-sungai itu. Ukulaha daimun, buah-buahnya langgeng, kekal, selalu berbuah setiap saat, tidak tergantung musim. Setiap saat buahnya berbuah terus. Jadi orang surga selalu bisa mengambil setiap saat buah-buah itu. Nah, mengambilnya tinggal memetik begitu saja, tidak usah memanjat, sudah begitu itu. Sambil bertelantang saja bisa ngambil itu. Wadilluha, dan juga naungannya. Naungan pohon-pohon itu membuat tempat itu idum, ya, teduh gitu. Itu juga kekal itu. Naungannya kekal. Tilka muqbal ladzina taqau. Itulah kesudahan bagi orang-orang yang takwa. Orang yang takwa itu kesudahannya nanti ya tinggal di surga, ya toh. Ya, ada sungai-sungai, ya, buah-buahnya kekal semuanya, tidak pernah berbuah, buah terus. Dan naungannya juga kekal gitu. Itu disediakan bagi orang-orang yang takwa itu tadi. Kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Wa uqbal kafirina naro. Nah, sebaliknya, ini kesudahan yang paling akhir besok orang-orang kafir di akhirat itu yang neraka itu. Neraka jahanam yang paling ngeri keadaannya.